Hai anak-anak, selamat bertemu kembali pada video ini. Harapannya semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam menjalankan tugas kita masing-masing. Anak-anak, pada video ini materi yang akan kita bahas adalah tentang mengenal bilangan berpangkat bulat positif. Dan video ini adalah video untuk pertemuan ke-7 kita pada materi bab pertama, yaitu bilangan bulat dan pecahan. Nah, anak-anak, sekarang kita memasuki kompetisi dasar yang ketiga, yaitu menjelaskan dan menentukan representasi bilangan bulat besar sebagai bilangan berpangkat bulat positif dan negatif. Dan untuk kompetisi dasar pengetahuannya adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan dalam bentuk bilangan berpangkat bulat positif dan negatif. Dan yang tiga-tiganya tadi adalah merupakan kompetisi dasar untuk pengetahuan. Anak-anak, dari materi yang kita bahas pada video ini ada indikator-indikator yang perlu kita capai, yaitu yang pertama, menyatakan bilangan berpangkat bulat positif. Nah, maksudnya di sini bagaimana kita mengubah sebuah bilangan menjadi bentuk berpangkat di mana pangkatnya merupakan bilangan bulat positif. Kemudian membandingkan bilangan berpangkat yang cukup besar. Nah, bagaimana cara membandingkan bilangan berpangkat di mana pangkatnya sangat besar. Kemudian yang ketiga, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan berpangkat bulat positif. Nah, kalau yang ini nanti ada soal-soal dalam bentuk soal cerita, dan di situ kalian harus bisa menyelesaikan masalah tersebut atau soal-soal tersebut yang berkaitan dengan bilangan berpangkat bulat positif. Untuk tujuan pembelajaran ini adik-adik, maksudnya setelah kita mempelajari materi mengenal bilangan berpangkat bulat positif ini, ada tujuannya. Tujuannya agar kita dapat menyatakan bilangan berpangkat bulat positif. Maksudnya di sini kita bisa mengubah sebuah bilangan bulat menjadi bilangan berpangkat, dan pangkatnya adalah pangkat positif. Kemudian setelah mempelajari materi ini juga, kita bisa membandingkan bilangan berpangkat yang cukup besar. Maksudnya tadi sebuah bilangan berpangkat di mana pangkatnya itu sangat besar. Kemudian dari materi yang kita bahas ini, kita bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan berpangkat bulat positif dengan jelas dan benar. Maksudnya tadi jika kita menemukan soal-soal cerita yang berkaitan dengan masalah dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dengan menggunakan pengetahuan bilangan berpangkat bulat positif kita bisa menyelesaikan soal-soal tersebut. Anak-anak, sekarang kita masuki materi. Sebelum kita membahas indikator-indikator yang tadi, pertama-tama kita harus mengetahui dulu apa itu bilangan berpangkat. Adik-adik, bilangan berpangkat juga dikenal dengan istilah bilangan eksponen. Misalnya nanti ketika kalian membaca sebuah buku yang berkaitan dengan matematika, kalian menemukan sebuah kalimat yaitu bilangan eksponen. Bilangan eksponen itu sama artinya dengan bilangan berpangkat. Adik-adik, bilangan berpangkat merupakan perkalian berulang suatu bilangan. Maksudnya perkalian dari sebuah bilangan, perkaliannya secara berulang-ulang, di mana bilangan dapat berpangkat bulat positif, pangkat 0, dan pangkat bulat negatif. Tapi adik-adik, pada video ini yang kita bahas adalah yang berpangkat bulat positif. Adik-adik coba kita perhatikan, di situ adalah bentuk umum dari bilangan berpangkat, yaitu A pangkat N. A pangkat N itu A-nya adalah bilangan basis atau pokok. A-nya itu bilangan basis atau bilangan pokok. Dan N adalah eksponen atau pangkatnya. Dari pengertiannya tadi, bilangan berpangkat merupakan perkalian berulang. Berarti kesimpulannya, A pangkat N ini merupakan perkalian A sebanyak N. Jadi, perkalian dari bilangan pokok A sebanyak pangkat N ini. Jadi, itu adalah bilangan berpangkat. Cara bacanya dari A pangkat N ini adalah A pangkat N. Kita perhatikan contoh 2 pangkat 3, di mana 2 ini adalah bilangan pokoknya atau basis tadi, dan 3 adalah eksponen atau pangkat. 2 pangkat 3 kita ubah dari bentuk pangkat ini ke perkalian berulang.
Sesuai dengan bentuk umum tadi atau pengertian dari bilangan berpangkat itu adalah perkalian berulang. Jadi 2 pangkat 3 ini artinya mengalikan bilangan pokok 2 sebanyak pangkat 3. Berarti perkalian 2 ini, perkalian 2 tadi adalah bilangan pokok sebanyak 3 kali. Nah, kita hitung itu ada 3 perkalian 2. Nah, 3 itu dari mana? 3 merupakan pangkat dari 2 tadi. Jadi perkalian 2 sebanyak 3 kali. Nah, kemudian dari hasil perkalian 2 itu yang sebanyak 3 kali itu adalah sama dengan 8. Jadi 2 kali 2 sama dengan 4, dikali 2 sama dengan 8. Berarti kesimpulannya di sini 2 pangkat 3 itu hasilnya 8. Atau hasil perpangkatan dari 2 pangkat 3 adalah 8. Jadi adik-adik, A pangkat N adalah perkalian A sebanyak N. Atau perkalian bilangan pokok A sebanyak pangkat N. Karena sesuai pengertiannya tadi, bilangan berpangkat adalah perkalian berulang dari suatu bilangan. Adik-adik, sekarang bagaimana cara mengubah bilangan bulat menjadi bilangan berpangkat? Nah, maksudnya di sini sebuah bilangan bulat kita ubah ke bentuk bilangan berpangkat, di mana di situ nanti ada bilangan bulatnya yang dimana bilangan bulat tersebut memiliki pangkat. Jadi dari bilangan bulat biasa kita ubah ke bentuk pangkat. Adik-adik, untuk mengubah bilangan bulat menjadi bilangan berpangkat, salah satu caranya adalah dengan menentukan faktor-faktornya terlebih dahulu. Nah, faktor-faktornya di sini maksudnya faktor dari bilangan bulat tersebut, bilangan faktor dari bilangan tersebut. Bilangan bulat A dikatakan faktor dari bilangan bulat B jika ada bilangan bulat N. Nah, sedemikian sehingga bentuk umumnya di situ adalah A kali N sama dengan B. Nah, adik-adik, untuk lebih memahaminya kita perhatikan contohnya di situ. 2 dikatakan faktor dari 6 karena ada bilangan 3. Sehingga 2 kali 3 sama dengan 6. Karena 2 dan 3 merupakan faktor dari 6. Jadi itu yang dimaksud tadi, salah satu cara untuk mengubah ke bilangan berpangkat dari sebuah bilangan bulat adalah dengan menentukan faktor-faktornya. Adik-adik, ada juga cara lainnya nanti. Mari kita lanjutkan. Adik-adik, cara lain untuk menentukan faktor dari suatu bilangan tadi adalah dengan cara membagi bilangan tersebut secara berulang-ulang. Nah, kita perhatikan contohnya ya. Cara menjadikan bilangan bulat 648 menjadi bilangan berpangkat. Nah, maksudnya di sini kita mengubah bilangan bulat 648 menjadi sebuah bilangan berpangkat. Nah, caranya tadi adalah selain yang cara menentukan faktor pertama tadi, bisa juga dengan cara membagi bilangan 648 secara berulang-ulang. Kita perhatikan contoh. Yang pertama, 648 ini dibagi 2, hasilnya 324. Kemudian dibagi 2 lagi, hasilnya 162. Kemudian 162 dibagi 2 lagi, hasilnya 81. Nah, adik-adik, sampai di sini 81 ini bukan merupakan bilangan genap, sehingga dia tidak bisa dibagi dengan 2. Jadi kita bagi lagi dengan 3, naik lagi. Jadi 81 bisa dibagi 3 ya, yaitu hasilnya 27. 27 juga bukan merupakan bilangan genap, sehingga tidak bisa dibagi 2. Berarti 27 dibagi 3, hasilnya 9. 9 bagi 3, 3. 3 bagi 3 sama dengan 1, sampai hasilnya 1. Tapi yang terakhir 3 bagi 3 nanti tidak digunakan dalam bentuk bilangan berpangkat. Kita hitung dari sini, ada berapa bilangan yang dibaginya dari 648? 3 itu ada 3, ya ada 4. 1, 2, 3, 4. Kemudian 2 itu ada 3. Perkalian 2 sebanyak 3 dan perkalian 3 sebanyak 4. Kita kali seperti biasa, apakah hasilnya 648 atau tidak? 2 kali 2 kali 2 hasilnya 8. 3 kali 3 sama dengan 9. 3 kali 3 juga hasilnya 9. Sehingga di sini 9 kali 9. 2 kali 2 tadi 4 kali 2 8. 8 kali 9 sama dengan 72. 72 kali 9 sama dengan 648. Nah, kita perhatikan di sini hasilnya sama, yaitu 648 dari perkalian dari 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali, dan perkalian 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4 kali. Nah, dari perkalian berulang ini kita ubah ke bentuk pangkat.
kita lihat saja untuk mengubah ke bentuk pangkatnya, kita lihat banyak perkalian dari bilangan pokok tersebut. Untuk bilangan pokok 2, banyak perkaliannya sebanyak 3 kali. Berarti bentuk pangkat dari 2 kali 2 kali 2 adalah 2 pangkat 3, di mana 2 merupakan bilangan pokoknya dan banyak perkalian 2 adalah sebagai pangkatnya, sehingga bentuk pangkatnya 2 pangkat 3. Kemudian kita perhatikan 3 kali 3 kali 3 kali 3. Perkalian 3 di situ sebanyak 4 kali. Berarti kesimpulannya 3 sebagai bilangan pokok atau basisnya dan banyak perkalian 3 itu merupakan pangkatnya. Nah, banyak perkalian 3 di situ adalah 4. Berarti pangkatnya sama dengan 4. Sehingga bentuk pangkat dari perkalian berulang 2 dan perkalian berulang 3 adalah 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 4. Nah, adik-adik, berarti kesimpulannya di sini dari bilangan bulat 648 ketika diubah menjadi bilangan berpangkat, hasilnya adalah 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 4. Nah, untuk membuktikannya nanti jika kita merasa ragu apakah benar ini 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 4 ini sama dengan 648. Nah, kita ubah lagi bentuk pangkat menjadi perkalian berulang. 2 pangkat 3 sama dengan perkalian 2 sebanyak 3 kali. 3 pangkat 4 perkalian 3 sebanyak 4 kali. Kita kali seperti biasa, 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Hasilnya 648. Sekarang membandingkan bilangan berpangkat besar. Nah, maksudnya di sini adik-adik, kita membandingkan sebuah bilangan berpangkat di mana pangkatnya sangat besar. Nah, kalau membandingkan berarti ada tanda lebih dari, kurang dari, dan sama dengan. Untuk lebih memahaminya, kita perhatikan contoh. Tentukan bilangan yang lebih besar antara 5 pangkat 6 dengan 6 pangkat 5. Nah, mana yang lebih besar di antara 5 pangkat 6 dengan 6 pangkat 5? Pertama, dari bentuk pangkat kita ubah dulu ke perkalian berulang untuk menentukan hasil perpangkatan dari bilangan berpangkat tersebut. Pertama, 5 pangkat 6. 5 pangkat 6 berarti mengalihkan bilangan pokok 5 sebanyak pangkatnya, yaitu 6. Berarti perkalian 5 sebanyak 6 kali. Hasil perkalian 5, di mana perkalian sebanyak 6 kali, yaitu hasilnya 15.625. Kemudian 6 pangkat 5. 6 pangkat 5 artinya mengalihkan bilangan pokok 6 sebanyak pangkatnya, yaitu sebanyak 5. Berarti perkalian 6 di situ sebanyak 5 kali. Hasil perkalian berulang dari perkalian 6 sebanyak 5 kali tadi, yaitu 7.776. Nah, ketika kita melihat hasil perkaliannya atau hasil perpangkatannya, di situ yang pertama 15.625 dan 7.776. Nah, kalau sudah menjadi bilangan bulat seperti ini, berarti lebih gampang untuk membandingkannya, yaitu yang dari hasil perpangkatannya kita bisa tahu bahwa 15.625 itu lebih besar dari 7.776. Nah, kalau dari bentuk pangkatnya tadi 5 pangkat 6 dengan 6 pangkat 5. Kalau dari dilihat di bilangan bulatnya 5 itu lebih kecil dibandingkan 6. Tapi kalau dilihat di pangkatnya 6 lebih besar dibandingkan 5. Tapi untuk lebih mengetahuinya secara pasti, kita harus mengubah dari bentuk pangkat ke perkalian berulang. Dari perkalian berulang kemudian ubah ke hasil perkaliannya atau hasil perpangkatannya. Nah, ketika diubah ke bentuk atau hasil perpangkatannya, dapat diketahui bahwa 5 pangkat 6 itu lebih besar dari 6 pangkat 5. Kenapa 5 pangkat 6 lebih besar dari 6 pangkat 5? Karena dilihat dari hasil perpangkatannya tadi, yaitu 5 pangkat 6 15.625. Sedangkan 6 pangkat 5 hanya 7.776. Sehingga kita bisa tahu bahwa 15.625 itu lebih besar dari 7.776. 15.625 adalah hasil dari 5 pangkat 6 dan 7.776 adalah hasil dari 6 pangkat 5. Sehingga bisa disimpulkan bahwa 5 pangkat 6 lebih besar dari 6 pangkat 5. Nah, bagaimana untuk membandingkan bilangan berpangkat yang lebih besar? Untuk membandingkan bilangan berpangkat besar, kita bisa melakukan dengan percobaan untuk bilangan-bilangan lebih kecil, tetapi dengan pola yang sama. Kita perhatikan contoh. Tentukan bilangan yang lebih besar antara bilangan 100 pangkat 101
dan 101 pangkat 100. Nah, untuk mengetahuinya kita melakukan percobaan tadi, yaitu dengan percobaan pada bilangan-bilangan lebih kecil. Contohnya 3 pangkat 4 dan 4 pangkat 3, 5 pangkat 6 dan 6 pangkat 5. Nah, 3 pangkat 4 dan 4 pangkat 3 kita ubah lagi tadi ke perkalian berulang. 3 pangkat 4 adalah 3 kali 3 kali 3 kali 3, atau perkalian 3 sebanyak 4 kali. 3 pangkat 4 itu hasilnya 81. Sementara 4 pangkat 3 artinya 4 kali 4 kali 4, atau perkalian 4 sebanyak 3 kali, hasilnya 64. 3 pangkat 4 tadi 81 dan 4 pangkat 3 64. Nah, dilihat dari hasil perpangkatannya, maka 3 pangkat 4 itu lebih besar dari 4 pangkat 3. Begitu juga dengan 5 pangkat 6 dan 6 pangkat 5 tadi. Berarti kita pelajari polanya. Jika pangkatnya lebih besar di situ dan bilangan pokoknya kecil, maka dia berarti lebih besar. Berarti kesimpulannya 100 pangkat 101 lebih besar dari 101 pangkat 100. Dengan melakukan percobaan tadi, sehingga kita bisa tahu bahwa 100 pangkat 101 lebih besar dari 101 pangkat 100. Oke adik-adik, mari kita perhatikan contoh-contoh soal ini. Yang pertama, ubahlah bilangan 5000 menjadi bilangan berpangkat. Jadi di sini kita mengubah dari bilangan bulat 5000, kita ubah ke bentuk pangkatnya. Bagaimana bentuk pangkat dari bilangan 5000? Nah, seperti yang sudah dibahas tadi, yaitu mencari faktor-faktor dari bilangan ini. Nah, caranya tadi dengan membagi bilangan bulat ini secara berulang-ulang. Kita menggunakan cara itu saja. Pertama, kita bagi 5000 dengan 5. 5000 bagi 5 sama dengan 1000. Kemudian kita bagi lagi dengan 5. 1000 bagi 5 sama dengan 200. 200 bagi 5 sama dengan 40. 40 bagi 5 sama dengan 8. 8 dibagi 2 sama dengan 4. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Nah, adik-adik, dari pembagian secara berulang-ulang ini, bilangan yang dibagi itu merupakan bilangan prima, yaitu 2 dan 5. Jadi kesimpulannya, bilangan-bilangan yang dibagi secara berulang itu harus ambil dari bilangan prima. Oke adik-adik, dari bilangan 5000 menjadi bilangan berpangkat tadi kita hitung. Bilangan primanya ada berapa? 2. 2 itu ada 3, 1, 2, 3. Bilangan prima 2 ada 3. Dan bilangan prima 5 ada 4, 1, 2, 3, 4. Nah, kita ubah, kita tulis bilangan-bilangan prima itu dalam bentuk perkalian. 2 kali 2 kali 2 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5. Nah, kalau kita mengalihkan perkalian dari bilangan-bilangan prima itu, hasilnya sama dengan 5000. 2 kali 2 kali 2, 8. 5 kali 5, 5 kali 5. 8 kali 5 kali 5, 25. 5 kali 5, 25. 5 kali 5, 25 kali 5 kali 5. 25 kali 25 sama dengan 625. 8 kali 625 itu sama dengan 5000. Nah, kemudian untuk ubah ke bentuk pangkatnya, perkalian 2, bilangan pokok 2 itu ada 3. Perkalian 2-nya sebanyak 3. Nah, berarti ketika kita mengubah ke bentuk pangkat dari perkalian berulang ini, kesimpulannya di situ bilangan pokok 2 pangkatnya sama dengan 3. Kenapa sama dengan 3? Karena perkalian 2 di situ sebanyak 3 kali. Berarti 2 kali 2 kali 2 atau perkalian 2 sebanyak 3 kali diubah ke bentuk pangkat, jadinya 2 pangkat 3, di mana 2 adalah bilangan pokok dan 3 adalah pangkat. Pangkat ini tadi diambil dari banyaknya perkalian 2. Kemudian dikali dengan perkalian 5. Perkalian 5 di situ sebanyak 4. Perkalian 5 sebanyak 4. Berarti kesimpulannya 5 adalah bilangan pokok dan banyak perkalian dari 5 sama dengan pangkatnya. Nah, banyak perkalian 5 tadi adalah 4, berarti pangkatnya 4. Jadi kesimpulannya, dari bilangan 5000 diubah ke bentuk pangkat, jadinya
2 pangkat 3 kali 5 pangkat 4. Nah, adik-adik tadi saya menyatakan bahwa bilangan-bilangan yang dibagi dengan 5.000 ini adalah bilangan-bilangan prima. Nah, bilangan prima itu adalah bilangan yang asli yang lebih dari angka 1, di mana bilangan prima itu adalah memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, contohnya 2 ini hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan 2 saja. Begitu juga 5, 1 dan 5. Nah, artinya 2 ini bisa dibagi 1 dan bisa dibagi 2, hanya bisa dibagi oleh 2 faktor. Begitu juga 5 ini hanya bisa dibagi 1 dan bisa dibagi 5. Itu namanya bilangan prima. Oke adik-adik, dari contoh soal ini kita bisa tahu atau bisa mengetahui bahwa bilangan berpangkat dari 5.000 adalah 2 pangkat 3 kali 5 pangkat 4. Contoh yang berikut, bandingkan dan berilah tanda kurang dari, lebih dari, atau tanda sama dengan pada bilangan berikut. 20 pangkat 4, maaf adik, sebenarnya di situ adalah titik-titik 21 pangkat 3. Maksudnya di tanda itu adalah kita ganti dengan tanda kurang dari, ataukah lebih dari, atau tanda sama dengan. Nah, oke adik-adik, dalam membandingkan bilangan berpangkat, kita cukup melihat pangkat pada bilangan tersebut yang lebih besar. Jika bilangannya, maka dapat kita memiliki selisih angka kecil, yaitu 20 dengan 21, selisihnya cuma 1. Kalau dilihat dari pangkatnya, pangkat 4 dan pangkat 3. Nah, seperti yang sudah kita bahas pada contoh sebelumnya, kita melakukan percobaan dengan pola yang sama. Dari contoh-contoh sebelumnya, yaitu 100 pangkat 101 berbanding dengan 101 pangkat 100. Nah, berarti kita bisa simpulkan yang pangkatnya lebih besar merupakan bilangan berpangkat yang lebih besar dibandingkan yang pangkatnya lebih kecil. Jadi di sini kita bisa simpulkan bahwa 20 pangkat 4 itu lebih besar dibandingkan 21 pangkat 1. Adik-adik, sekarang kita sudah membahas materinya, yaitu kita sudah membahas bagaimana cara mengubah bilangan bulat menjadi bilangan berpangkat, dan juga kita sudah membahas bagaimana cara membandingkan bilangan berpangkat, baik yang pangkatnya sangat kecil maupun yang pangkatnya sangat besar. Oke adik-adik, sekarang ada tugas ini untuk mengetahui apakah kalian sudah memahami materi-materi yang sudah dibahas di dalam video ini. Jadi adik-adik ditugaskan untuk mengerjakan tugas-tugas ini. Yang pertama, ubahlah bilangan berpangkat menjadi bilangan bulat. Nah, maksudnya di sini dari bilangan pangkat ini kalian ubah ke bilangan bulat, atau lebih dipahami adalah menentukan hasil perpangkatan dari bilangan pangkat ini. Nah, tadi sudah dibahas bahwa untuk mengubah atau menentukan hasil perpangkatannya, yaitu yang pertama adalah kita ubah ke perkalian berulang dulu. Nah, artinya misalnya ini 10 pangkat 8. Nah, ketika diubah ke perkalian berulang berarti bilangan 10 ini atau bilangan pokok 10 ini kita ubah ke perkalian berulang, yaitu mengalihkan bilangan 10 sebanyak 8 kali. Itu maksud dari soal nomor 1. Sekarang soal nomor 2, dengan menggunakan tanda lebih dari, kurang dari, atau tanda sama dengan, nyatakan perbandingan masing-masing bilangan berikut. Nah, maksudnya di sini di tanda titik-titik ini kalian isi apakah lebih besar, tanda lebih besar, atau tanda kurang dari, ataukah tanda sama dengan. Tadi sudah kita bahas caranya seperti apa. Oke adik-adik, untuk ini ada 2 nomor. Kemudian ada di sebelahnya yaitu soal nomor 3. Soal nomor 3-nya adalah ubahlah bilangan bulat berikut menjadi bilangan berpangkat atau bilangan perkalian yang memuat pangkat. Nah, maksudnya di sini adalah dari bilangan bulat ini kalian ubah ke bentuk bilangan berpangkat. Nah, caranya tadi sudah dibahas pada materi tadi, yaitu caranya adalah kita menggunakan faktor-faktor dari bilangan bulat ini, atau dengan cara membagikan bilangan ini secara berulang-ulang. Ingat, bilangan yang dibaginya adalah bilangan prima, di mana bilangan prima tadi adalah bilangan yang hanya memiliki tepat 2 faktor saja, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Nah, maksudnya tepat 2 faktor itu adalah bilangan itu hanya memiliki 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Contohnya, misalnya 2, tadi 2 adalah bilangan prima, karena 2 itu hanya bisa dibagi oleh 1 dan bisa dibagi 2.
Jadi bilangan prima itu adalah bilangan yang tepat memiliki 2 faktor. Jadi kalian membagi bilangan bulat ini secara berulang-ulang dengan bilangan-bilangan prima. Oke adik-adik, selamat bekerja dan terima kasih telah menonton video ini, di mana video ini merupakan pembahasan materi tentang mengenal bilangan berpangkat positif.